ini ada di sini. Jadi langsung saja kita potong pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seperti ini nih teman-teman. Nah, dia sudah punya 3 akar. Assalamualaikum teman-teman pecinta tanaman. Selamat datang kembali di channel aku, Devi Anggina. Terima kasih yang udah klik video ini, dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Di video kali ini aku mau nunjukin ini nih teman-teman. Ini adalah anggrek bulan yang waktu itu aku beli dalam kondisi sakit. Sakitnya yaitu dia ada busuk pucuk. Busuk di sini nih teman-teman. Busuk pucuk. Ini makanya daunnya tinggal separuh ya, karena yang separuhnya busuk. Nah, setelah aku rawat, dia mengeluarkan anakan nih teman-teman. Nih. Kebetulan anaknya udah gede dan akarnya pun sudah lumayan banyak. Nih, maka dari itu di video kali ini aku mau memisahkan anakan dan juga indukan. Kenapa harus dipisah? Karena menurutku ini nggak ideal ya teman-teman, karena ada 2 tanaman dalam satu pot, 2 anggrek ya. Maka dari itu aku mau memisahkan agar mereka bisa tumbuh dengan optimal. Aku juga punya anggrek bulan yang kondisinya mirip dengan anggrek bulanku yang pertama tadi. Ini waktu itu aku juga beli dalam kondisi dia busuk daun. Nih, kemudian aku tempel seperti ini. Dan dia sudah sehat ya. Kemudian dia mengeluarkan 2 anakan teman-teman. Terlihat ya, 1, 2. Ada 2 anakan, tapi dia masih kecil. Dan ini belum siap untuk kita pisahkan dari indukannya. Kalau yang tadi sudah siap ya. Ini akarnya pun belum terbentuk dengan kuat. Ini akar indukannya ya teman-teman. Kalau akar ini anakannya baru mau muncul. Kemudian yang satunya ini juga, ini sudah muncul 1 akar, tapi sama, belum siap untuk dipisahkan. Nah, ini dulu karena aku beli dalam kondisi sakit, maka dari itu aku lepas semua medianya dan aku hanya menggunakan arang. Karena dia awalnya busuk ya teman-teman. Maka dari itu aku menggunakan arang yang memang dia tidak terlalu menyerap air, sehingga untuk kemungkinan busuk sangat kecil. Nah, karena dia juga sudah sehat dan sudah mengeluarkan anakan, aku mau nanti repotting dia sekaligus dan mengganti medianya. Media yang lebih menyerap air ya teman-teman, agar nanti aku tidak setiap hari menyiramnya. Perlengkapan apa saja yang perlu kita siapkan untuk memisahkan indukan dan anakan anggrek bulan? Yang pertama, kita pasti memerlukan pisau ya teman-teman, dan pisaunya pun dalam keadaan steril. Biasanya aku semprot alkohol lalu aku lap dengan tisu. Kemudian aku juga siapkan media. Untuk medianya aku seperti biasa untuk anggrek bulan aku lebih suka menggunakan percampuran akar kadaka. Ini akar kadakanya sudah aku rendam dengan fungisida, dan untuk penopangnya aku biasa menggunakan ini pakis potong ataupun menggunakan arang. Dan ini pot yang akan aku gunakan. Aku menggunakan pot gerabah yang bawahnya kita kasih arang. Ini karena arangku tinggal dikit, aku juga kasih ini pecahan genteng. Tapi nggak masalah ya teman-teman. Langsung saja untuk memisahkan ini anakannya dulu. Aku ambil ini dulu ya, medianya yang bisa diambil, biar kita nanti bisa lihat perakarannya gimana. Nah, ini waktu itu aku juga kasih
ini apa namanya ya, cangkang telur. Ini udah aku kurangin medianya nih, jadi terlihat ya teman-teman. Untuk tanaman yang nanti akan kita pisahkan, ini dia mempunyai 1, 2, 3 akar. Langsung saja, ini nggak aku lepas semua ya teman-teman, karena akarnya sudah sangat menempel, dan kalau aku paksakan dia untuk lepas, kasihan nanti akarnya bisa terluka. Nanti ini paling akar-akar yang sudah kering nanti sebisa mungkin aku potong menggunakan gunting, tapi nggak aku lepas semuanya karena resiko ya teman-teman, karena ini akarnya sudah sangat menempel. Nah, langsung saja, ini ada di sini, jadi langsung saja kita potong pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seperti ini nih teman-teman. Nah, dia sudah punya 3 akar. Nah, untuk ini, karena ini ada luka ya teman-teman, ini bisa teman-teman rendam dengan cairan fungisida, atau kita kasih serbuknya langsung seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, ini sudah siap untuk ditanam. Aku mau nanam ini aja dulu ya teman-teman. Langsung saja aku mau balut akarnya menggunakan ini, karena menggunakan akar kadaka yang sudah direndam dengan fungisida. Seperti biasa, aku lebih suka menanam anggrek dengan mengeluarkan 1 akar seperti ini, biarkan dia untuk mencari udara. Karena biasanya ini nanti bisa menyelamatkan ya teman-teman, kalau misal ada kebusukan, yang ini pasti tidak akan busuk. Nah, setelah dibalut seperti ini, langsung saja letakkan di atas pot yang sudah dikasih ini ya teman-teman, arang, lalu letakkan di bagian tengah seperti ini. Nah, untuk pinggir-pinggirnya tinggal kita kasih arang ataupun pakis potong. Nah, ini fungsinya yang penting bisa berdiri saja ya teman-teman. Udah selesai teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Nah, karena dia anakan, biasanya memang untuk pertumbuhan daunnya cepat besar ya teman-teman, dibanding apabila kita menanam dari botol. Nah, kemudian untuk indukannya, aku tidak, seperti yang tadi aku bilang, aku tidak akan melepas dia dari pot. Jadi aku hanya mengurangi ini ya teman-teman, akar-akar yang sudah kering ataupun sudah tidak produktif lagi dengan cara memotongnya. Sebenarnya sih untuk lebih mudahnya kita lepas, tapi karena ini akarnya sudah sangat menempel, jadi daripada nanti resiko ya bisa melukai akar, aku mau menguranginya dengan cara seperti ini saja. Setelah kita potong bagian akar yang sudah tidak produktif lagi, ini aku mau menggunakan media akar kadaka, karena dia ini ya kayaknya udah mendekati dehidrasi. Nih, daunnya mulai keriput. Nah, caranya seperti ini saja teman-teman.
Tapi aku tidak full menggunakan akar kadaka ya teman-teman, karena ini masih aku kombinasikan dengan menggunakan pakis potong dan juga arang. Akar juga jangan ditutup sepenuhnya, jadi dia tetap bisa ini ya, ada akar untuk mencari udara. Nah, setelah seperti ini, aku kasih arang di pinggir-pinggirnya. Selesai teman-teman. Nah, jadi seperti ini nih teman-teman, setelah aku pisahkan dari induknya. Kalau menurutku ini walaupun daunnya sudah panjang dan agak besar, dia belum dewasa. Jadi menurutku ini masih pradewasa ya teman-teman. Maka dari itu aku nggak mau kasih mereka ini pupuk pembungaan. Jadi aku kasih mereka pupuk pertumbuhan 1 minggu sekali. Aku juga mau kasih mereka vitamin B1 1 minggu sekali. Jadi dijadwal saja ya teman-teman. Misalkan hari Senin pupuk pertumbuhan, lalu hari Rabu aku kasih fungisida. Fungisida juga penting ya teman-teman. Dan untuk hari Jumatnya aku kasih vitamin B1. Dan aku lakukan itu nanti sampai dia kira-kira sudah siap untuk berbunga. Nah, kalau dia sudah mulai, kalau tanamannya sudah besar ya teman-teman, sudah besar dan ini mungkin daunnya minimal ada 4, nanti aku kasih mereka pupuk pembungaan agar mereka segera berbunga. Nah, kalau yang ini pun aku mau perlakukan sama, karena ini juga awalnya dia sakit dan untuk mempertahankan hidupnya dia mengeluarkan anakan. Demikian tadi caraku melepas anakan dengan indukan agar mereka bisa hidup lebih optimal ya teman-teman, dan agar mereka tidak berebut nutrisi sehingga bisa tumbuh dengan lebih baik. Sekian dulu video aku kali ini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.